Wanita ini datang ke acara pemakamannya setelah suaminya menyuruh orang bayaran untuk membunuhnya. Kisah unik dan menarik ini juga telah dibuat ke dalam film berjudul Death Saved My Life. Inilah kisah Noella Rukundo. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Kehidupan awal. Noella Rukundo adalah seorang ibu dengan 5 anak yang lahir di Burundi, yaitu sebuah negara yang terletak di tengah benua Afrika. Pada tahun 1993 hingga tahun 2005, telah terjadi peperangan saudara hasil dari perpecahan etnis yang sudah berlangsung lama antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi. Karena peperangan itu telah membuat kondisi yang tidak kondusif di tempat tinggalnya, Noella memutuskan untuk mengungsi ke Australia bersama kelima anaknya pada tahun 2004. Di Australia, dia bertemu dengan seorang pria bernama Balengan Kalala yang bekerja sebagai operator forklift di Kongo, yaitu seorang pria yang juga mengungsi dari Burundi pada tahun 2004 setelah melarikan diri dari pasukan pemberontak yang telah membunuh istri dan anaknya ketika dia berusia 24 tahun. Noella dan Balengan bertemu serta berbagi pekerjaan sosial di agen pemukiman yang sering mereka kunjungi. Karena Noella tidak bisa berbahasa Inggris, dia sering meminta bantuan Balengan untuk menjadi penerjemahnya dari bahasa Inggris ke bahasa Swahili, yaitu sebuah bahasa ibu yang dia gunakan sehari-hari di Burundi. Setelah mereka mengenal satu sama lain dan merasa cocok, mereka mulai berpacaran, serta memutuskan pindah dan hidup bersama di Kings Park di pinggiran kota di Melbourne. Kemudian mereka menikah dan memiliki 3 orang anak bersama, serta menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, seperti keluarga-keluarga pada umumnya di Melbourne. Hingga pada suatu ketika, Balengan mulai merasa curiga kepada Noella. Dia berpikir bahwa Noella telah berselingkuh dan merencanakan pembunuhan dengan cara menyewa pembunuh bayaran yang dia bayar sekitar $7.000. Kejahatan. Tanggal 21 Januari, Noella mendapat kabar tentang tantenya telah meninggal dunia dan akan dimakamkan secepatnya. Mendengar berita itu, Noella dengan cepat memutuskan untuk pergi ke Burundi dan menginap di sebuah hotel di kota Bujumbura, yaitu sebuah kota terbesar dan pelabuhan di Burundi. Di kamar hotelnya, dia masih merasa berduka dan sedih tentang kematian tantenya, memutuskan untuk menelpon suaminya yang berada di Melbourne. Dia menceritakan kesedihan dan keluh kesahnya kepada Balengan. Hingga akhirnya, Balengan menyarankan agar Noella keluar kamar hotel dan mencari udara segar untuk menenangkan diri. Noella yang merasa bahwa Balengan adalah suami idaman yang perhatian, akhirnya memutuskan untuk keluar kamar. Namun ketika dia keluar dan berjalan ke arah gerbang hotel, seorang pria menodongkan senjata kepadanya yang memaksanya masuk ke dalam mobil di mana ada 2 pria bersenjata lainnya telah menunggu di dalam. Mereka menutup mata Noella dan membawanya ke gudang pedesaan di mana dia akan diikat ke sebuah kursi. Di gudang itu, seorang pria keempat mengungkapkan bahwa Balengan telah memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Tapi karena mereka mengenal abang kandung Noella, mereka memutuskan untuk tidak membunuhnya. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh wanita ataupun anak-anak. Noella yang kaget awalnya tidak percaya atas cerita tersebut. Namun ketika seorang pria memutuskan menelpon Balengan di depan matanya, dia mendengar langsung suara Balengan yang memerintahkan mereka untuk menghabisi Noella. Dan seketika, Noella pun pingsan mendengarnya. Para penculik itu kemudian menjelaskan kepada Noella bahwa mereka akan tetap mengambil uang dari Balengan, tapi berpura-pura telah menghabisi Noella. Dan juga mereka menagih tambahan uang sebesar $3.400 untuk menutupi pembunuhan pura-pura tersebut. Ketika Noella masih hilang, abangnya yang juga berada di Burundi mulai khawatir. Dia memutuskan untuk menelpon Balengan dan memintanya untuk mengirim $545 sehingga polisi bisa menyelidiki hilangnya Noella. Dan Balengan pun mengirimkan uang tersebut. Pada tanggal 19 Februari 2015, para penculik menjatuhkan Noella di pinggir jalan dengan amplop berisi bukti untuk memberatkan Balengan, termasuk rekaman percakapan telepon dengannya yang merencanakan pembunuhan Noella, serta 2 tanda terima dari Western Union untuk pembayaran $7.000. Para penculik tersebut juga mengatakan kepada Noella bahwa dia memiliki waktu 80 jam untuk meninggalkan negara itu. Kejutan. Di Melbourne, Balengan sedang menyiapkan pemakaman untuk Noella. Dia mengatakan kepada anggota komunitas Afrika di Melbourne bahwa Noella telah tewas dalam kecelakaan tragis. Komunitas tersebut juga memberikan dukungan spiritual dan finansial kepada Balengan. Semua orang yang mengenalnya merasa sedih dan berduka. Meskipun saat itu tengah malam di Australia, Noella segera menelpon pendetanya di Melbourne untuk meminta bantuan. Dia juga menghubungi kedutaan Kenya dan Belgia untuk membantunya kembali ke Melbourne.
Selain itu, Noella juga bekerja sama dengan polisi setempat untuk merencanakan sesuatu. Dan pada tanggal 22 Februari 2015, Noella langsung pulang untuk menghadapi Balengan. Pada jam 7.30, dia melihat Balengan mengantar tamu ke mobil mereka setelah upacara peringatan yang dia selenggarakan untuk istrinya yang seharusnya sudah meninggal. Setelah para tamu pergi, Noella pun muncul. Dia menatap suaminya yang terlihat bingung dan ketakutan. Balengan yang terkejut pun bertanya, "Apakah itu hantu?" Kemudian menyentuh bahu Noella untuk melihat apakah itu benar-benar dia. Dan melompat ketika menyadari bahwa itu benar-benar nyata. Kemudian dia mulai berteriak dan bersujud meminta maaf kepadanya. Namun, Noella hanya menjawab, "Surprise, I'm alive." Hukuman. Sebelumnya, ketika Noella menceritakan kronologi dan membeberkan bukti-bukti bahwa dia akan dibunuh oleh suaminya, polisi bekerja sama dengan cara merekam pembicaraan antara Noella dan suaminya secara diam-diam, yang dimana dia mengakui semua perbuatannya dan meminta Noella untuk mengampuninya. Namun, ketika Balengan ditangkap, dia membantah semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi setelah polisi membeberkan semua bukti, seperti percakapannya dengan pembunuh bayaran, bukti transfer, dan rekaman pengakuannya kepada Noella, dia mulai menangis, mengakui semuanya, dan meminta maaf. Balengan juga mengatakan, kadang-kadang iblis bisa datang ke seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi setelah mereka melakukannya, mereka akan berpikir, kenapa aku melakukannya? Pada tanggal 11 Desember 2015, Balengan didakwa oleh pengadilan di Melbourne dengan hasutan untuk membunuh dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Dan dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2022. Sejak saat itu, Noella menjadi trauma yang membuatnya terus mengalami mimpi buruk setiap tidur. Selain itu, dia juga dikucilkan oleh banyak orang di komunitas imigran Afrika Melbourne dan mengatakan gambaran yang agak suram untuknya serta masa depan 8 anaknya di negara itu. Tapi meskipun begitu, Noella mengatakan bahwa dia akan terus berdiri seperti wanita kuat. Dan hebatnya, Noella Rukundo tidak menyimpan dendam terhadap suaminya, dan dia bahkan mengatakan bahwa suaminya juga seorang manusia yang terkadang bisa salah. Dan dengan tulus dari hatinya paling dalam, dia memaafkan suaminya tersebut.